Halo, di sini ada HP Samsung Grand Prime SMG530H. Samsung Grand Prime ini versi Android-nya hanya sampai di Android 5. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang sudah tidak bisa dipasang di HP Samsung Grand Prime ini ya. Banyak aplikasi yang sudah tidak kompatibel. Termasuk aplikasi penting seperti YouTube, WhatsApp. Oke, sebagai pembuktian di sini kita coba buka YouTube dulu. Oke, bisa dilihat tampilannya seperti ini ya. Versi baru YouTube telah tersedia pasang sekarang dari Google Play begitu ya. Di sini kita coba pilih pasang sekarang. Oke, hasilnya seperti ini. Ada keterangan aplikasi ini tidak kompatibel lagi dengan perangkat Anda. Jadi intinya YouTube udah nggak bisa dibuka lagi di HP Samsung Grand Prime ini. Oke, jadi sekarang kita akan buat agar HP Samsung Grand Prime ini bisa membuka aplikasi YouTube lagi. Dan bukan cuma YouTube, tapi semua aplikasi yang nggak bisa dibuka di HP ini akan terbuka lagi nantinya. Oke, jadi di sini filenya sudah saya siapkan. Kita taruh di internal ya, penyimpanan perangkat. Jadi di sini filenya ada 3. File ini kita simpan di memori internal. Di sini ada 2 ROM. Jadi .os ini ROM. Dan yang di tengah ini bitgaps. Jadi hanya ada 3 file ini yang kita butuhkan. Jadi cara kerjanya nanti HP Samsung Grand Prime ini akan kita upgrade versi Android-nya ke Android 8. Jadi semua aplikasi yang tadinya tidak bisa dipasang di Android 5 otomatis bisa diinstal karena versi Android-nya sudah Android 8. Selama aplikasi tersebut masih bisa diinstal di Android 8, masih support Android 8, otomatis bisa dipasang di HP Samsung Grand Prime ini begitu ya. Jadi di sini prosesnya tanpa PC, tapi syaratnya HP ini harus sudah terpasang TWRP. Nah, untuk cara pasang TWRP ini yang umumnya menggunakan laptop. Berhubung HP saya ini sudah terpasang TWRP, jadi di sini kita upgrade tanpa laptop sama sekali. Buat kalian yang mau upgrade tapi belum terpasang TWRP, maka harus dipasang dulu. Untuk cara pasang TWRP, kalian bisa cek di deskripsi cara pasang TWRP di HP Samsung Galaxy Grand Prime. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke TWRP ya. Kita matikan dulu HP-nya. Kita tunggu sampai betul-betul mati. Kalau dirasa sudah betul-betul mati, sekarang kita masuk ke TWRP. Jadi tekan dan tahan tombol volume atas, tombol home, sama tombol on off. Jadi 3 tombol ini tekan dan tahan. Layar hidup lepas tombol on off. Oke, jadi ini yang namanya TWRP ya. Kalau kalian belum terpasang TWRP, kalian pasang dulu. Cara pasangnya ada di deskripsi link videonya. Oke, jadi di sini langkah pertama kita pilih wipe. Kita pilih advanced wipe. Kita tandain Dalvik, sistem, cache, data. Terus kita swipe. Wipe complete. Sekarang kita pilih ini. Sekarang kita pilih install. Jadi di sini ada 2 ROM-nya .os. Ada 2 varian, yang satu untuk Fortuna VE 3G dan yang satu untuk Fortuna 3G. Jadi kalian install aja yang mana yang bisa diinstal. Sekarang kita install dulu yang Fortuna VE 3G. Kita pilih, terus kita swipe. Oke, di sini berhasil. Kalau dia nggak berhasil, ada teks merah. Itu tanda error, biasanya error 1 atau error 7 kodenya. Jadi kalau error, kalian kembali, kalian install ROM yang satunya lagi sampai dia bisa terinstall seperti ini.
Oke, install zip successful ya. Sekarang kita pilih ini. Terus sekarang kita pilih install lagi. Sekarang kita install Gaps-nya. Ini kita pilih. Terus kita swipe lagi. Jadi untuk Gaps ini bebas, nggak harus Bitgaps. Bisa menggunakan Gaps apa aja. Silahkan kalian sesuaikan kebutuhan ya. Yang penting dia Android 8. Terus dia kodenya ARM atau ARM64. Kalian install yang mana yang bisa terinstall. Oke, install zip successful. Sekarang kita pilih ini. Sekarang kita pilih wipe, format data, ketik yes. Kita pilih ini. Data format complete. Sekarang kita pilih ini. Kita pilih reboot sistem. Oke, HP ini akan reboot dan masuk ke home screen nantinya. Jadi ditunggu aja karena memang proses untuk masuk ke home screen ini agak lama ya. Di sini sudah muncul tampilan booting ROM-nya .os. Jadi di sini video kami percepat supaya nggak terlalu panjang videonya. Oke, alhamdulillah HP sudah berhasil masuk sampai ke menu. Jadi di sini proses penginstalan ROM berjalan lancar tanpa kendala ya. Jadi di sini Playstore sudah ada. Sebenarnya di sini kita sudah bisa menjalankan atau menginstal aplikasi seperti WhatsApp dan YouTube dan lainnya ya. Tapi di sini sebagai pembuktian akan saya buktikan. Saya akan download dan install WhatsApp serta YouTube. Tapi di sini saya harus menambahkan akun Google dulu. Jadi di sini proses menambahkan akun Google ini saya cut dulu videonya ya. Oke, di sini saya sudah berhasil menambahkan akun Google ya. Saya juga sudah berhasil mengupdate Google Play Store dan sudah menginstal Google Play Service ya. Caranya bagaimana? Kita tunggu aja, kita buka Play Store, nanti otomatis mengupdate dengan sendirinya. Jadi kalau masih pertama biasanya buka Google Play Store itu dia tertutup kembali, itu nggak apa-apa karena masih proses update. Kalau sudah update, nanti ada juga notifikasi untuk update Google Play Service. Nanti kalian update aja ya. Oke, kalau sudah sekarang ini kita buka Play Store. Sekarang kita cari aplikasi YouTube ya. Oke, bisa dilihat sudah bisa diinstal YouTube. Begitu juga WA, kita pilih juga WA sekalian. Terus kita install juga. Jadi kita tinggal tunggu aja sampai selesai ya proses download dan install kedua aplikasi ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pilih ini. Kita tutup aja dulu semua ya. Oke, di sini WhatsApp sudah terinstall, begitu juga dengan YouTube. Sekarang kita buka dulu WhatsApp-nya. Oke ya, WhatsApp udah terbuka, berhasil terinstall dan berhasil dibuka. Tapi di sini saya nggak daftar karena repot daftar WA ya. Jadi sekarang kita cek YouTube-nya, kita buka. Jadi YouTube di sini betul-betul YouTube, bukan GoTo, YouTube Lite dan sebagainya. Jadi di sini betul-betul aplikasi YouTube. Jadi ada menu download offline, ada menu untuk upload begitu ya. Oke, bisa dilihat udah terbuka. Kita coba play ya. Oke, terbuka dengan lancar. Oke ya, lancar ya. Jadi sini YouTube udah
bisa diinstal dan dijalankan dengan baik. Oke, untuk ROM ini boleh dibilang ini ROM terbaik di HP Samsung Galaxy Grand Prime. Karena di sini minim bug, boleh dibilang tanpa bug. Di sini WiFi normal, bisa terhubung nyambung. Begitu juga Bluetooth bisa diaktifkan. Kecerahan juga normal. Terus kamera, di sini kamera betul-betul aman ya. Karena sebagian ROM itu kamera itu gagal. Di sini bisa terbuka. Oke, kamera bisa terbuka di sini ya. Sekarang kita lihat ke pengaturan. Di sini ada dot extras. Jadi di sini menu-menu bawaan ROM-nya ya. Keren, ROM ini keren. Terus kita lihat sistem tentang ponsel. Oke, ini dia. IMEI aman. Cuma di sini saya memang nggak ngecek kartu ya. Saya nggak masukkan kartu. Oke, bisa dilihat di sini Android 8 ya. Oke, selanjutnya untuk cara custom ROM ke ROM-ROM lain ke Android 9, 10, 11 begitu kalian bisa tonton di video kami yang lain. Link video ada di deskripsi. Tapi di sini intinya kita sudah berhasil melakukan custom ROM upgrade versi Android tanpa kendala. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.